我们报仇！ Vladimir, 你们立即乘坐我的战。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 659 sampai 660 atau episode 685 sampai 686 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang dikabarkan telah dimusnahkan di neraka paling dalam, di daerah keputusasaan, yaitu tempat yang berbahaya di Danau Api Beku. Master 5 Kekacauan telah dimusnahkan, sementara Lu Feng tidak, dia tetap berada dalam menara bintang berbentuk piramidnya. Namun semua makhluk tingkat tinggi telah menetapkan berita kematian keduanya, dan segera menuju jurang tempat Lu Feng dan 5 Kekacauan masuk, untuk mengambil harta sejati milik mereka berdua. Dan juga bukan hanya makhluk besar dari ras mata sakti saja yang pergi ke kapal semesta, melainkan pencipta kapak besar pun ikut mendatangi kapal semesta, demi harta sejati tersebut. Luo Feng memegang liontin hitam, yang seukuran wastafel. Dia merasakan sedikit kedinginan saat memegangnya, dan meskipun dia melihat benda fisik, namun dia merasa bahwa sisik hitam itu memiliki aura yang mengintimidasi. Nama armor Dewa Pemusnahan berdering jauh dan luas. Namun, itu selalu berada dalam kepemilikan Master 5 Kekacauan dan tidak pernah dimiliki oleh makhluk besar lainnya. Jadi, semua keunikan sejati dari armor Dewa Pemusnahan yang menyebar di samudera semesta, hanyalah rumor. Tetapi fakta bulat yang disepakati oleh semua orang, termasuk berbagai penguasa tertinggi alam semesta adalah, bahwa kekuatannya hanya di urutan kedua, dari harta karun sejati yang tertinggi. Luo Feng masih bisa mengingat adegan di mana Master 5 Kekacauan berubah menjadi Dewa 5 Binatang. Armor Dewa Pemusnahan tentu saja paling cocok untuknya. Harta karun sejati dari kelas ini lebih berharga, dan lebih langka daripada benda aneh. Benda-benda aneh mungkin sulit, tetapi mereka tidak memiliki ukiran rahasia untuk menstimulasi mereka. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari armor pemusnahan dewa, juga mereka tidak tahu nama aslinya. Luo Feng melihat bentuk hitam di depannya. Hatinya terbakar, aku harus mendapatkan armor dewa pemusnahan. Seketika itu kemudian, kekuatan sakti Luo Feng menembus bentuk hitam segera. Bentuk hitam khusus ini telah melayang jauh dan telah mengalami berbagai dampak dalam jurang yang dalam tanpa perlindungan dari kekuatan sakti. Sama seperti sayap siwunya, yang telah mengalami berbagai pasang surut menjadi sangat rusak, bentuk hitam ini mungkin tidak begitu disayangkan, untuk menimbulkan kerusakan, tetapi ia telah kehilangan hampir semua jejak hidupnya, dengan hanya jejak samar yang tersisa. Dengan hanya 2 dampak, Luo Feng mampu menembusnya untuk meninggalkan jejak kehidupannya. Hah? Luo Feng mengerutkan kening. Tidak ada informasi. Bentuk hitam ini sudah mengenalinya sebagai tuannya, tetapi dia tidak bisa mendeteksi sesuatu yang istimewa. Mungkinkah ini karena bentuk hitam ini, hanya sebagian kecil dari bentuk yang tak terhitung jumlahnya, tentang armor Dewa Pembasmian? Jadi itu tidak berdaya, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Itu mungkin, karena ada sesuatu yang disebut harta karun sejati yang tidak lengkap. Harta karun sejati harus dapat berfungsi secara normal, sebelum sebagian informasi muncul. Lu Feng kemudian mulai mencari. Menara bintang mulai bergerak segera. Luo Feng mulai mencari seolah-olah dia telah melemparkan jaringnya secara acak. Dia hanya memiliki sepotong bentuk yang mengakui tuannya. Tapi itu tidak memiliki kemampuan untuk memanggil, juga tidak mengandung informasi, jadi Luo Feng hanya bisa mencari-cari dengan lambat. Namun, dia sudah menemukan bagian pertamanya, jadi dia berasumsi bahwa akan ada orang lain di sekitarnya. Dengan kontrolnya atas kerajaan emas, Luo Feng berubah menjadi tangan emas besar, dan meraih beberapa tanah berbahaya saat ia memindai, dan menyapu mereka dengan hati-hati. Bagian kedua, ucap Luo Feng terkejut. Bagian ketiga. Yang benar adalah, ada memang, banyak bagian-bagian armor Dewa Pemusnahan di sekitarnya. Satu demi satu, bagian ini dengan cepat ditemukan,
memungkinkan jumlah bagian yang Luo Feng temukan terus meningkat. Satu-satunya yang paling disayangkan adalah, meskipun jumlah bagian yang ditemukan meningkat, masih belum ada informasi mengenai armor Dewa Pemusnahan yang dikirim ke kesadaran Luo Feng. Sementara itu di alam semesta, yaitu di area alam semesta pertama klan Mata Suci. Terlihat saat ini Master 5 Kekacauan mengerutkan kening, dan dengan cepat berjalan keluar dari ruangan yang sunyi, untuk berdiri di depan pagar tinggi Istana Dewa yang menjulang tinggi. Kemudian dia melihat jauh ke langit. Master sejati pertama, di depannya, di udara, sesosok makhluk yang kusut muncul. 5 Kekacauan. Master sejati pertama menatapnya. Master sejati pertama, kata Master 5 Kekacauan dengan cemas. Sebelumnya, ketika token hitam aku kehilangan kepekaannya saat berada di dalam samudera semesta, aku bisa mendeteksi lokasi dan arahnya, tetapi setidaknya aku bisa mendeteksi keberadaannya. Ketika token hitam aku pertama kali kehilangan kepekaannya, aku berpikir itu adalah dampak yang sangat menakutkan dari jurang yang dalam, yang berulang kali menyerang dengan dampak seperti itu, sehingga menyebabkan jejak hidup aku hancur. Namun, baru saja, Master sejati pertama mengerutkan kening dan berkata, terus bicara. Beberapa saat yang lalu, ketika sampai pada potongan bentuk tak terhitung dari armor Dewa Pemusnahan, dengan benar, aku seharusnya bisa samar-samar mendeteksi mereka. Tapi baru saja, aku menyadari bahwa bagian-bagian tersebut tiba-tiba menghilang dengan cepat, satu demi satu. Rupanya, jejak hidupku terus-menerus hancur. Namun, ketika armor Dewa Pemusnahan terpecah, menjadi potongan-potongan bentuk, yang tak terhitung jumlahnya, dan disapu ke jurang yang dalam, bahkan jika itu adalah situasi yang unik, itu masih menjadi sejumlah besar jejak kehidupan yang dihancurkan, pada satu jalan sebagai akibat dari sebagian yang telah disapu. Namun aku merasa bahwa penghancuran yang berulang-ulang ini kemungkinan besar adalah, serpihan dari armor Dewa Pemusnahan aku yang ditemukan oleh makhluk-makhluk besar, dan setelahnya, mengenali makhluk-makhluk besar ini sebagai tuan mereka. Ucap Master 5 Kekacauan mengatakan ini semua, dengan nada serius. Ditemukan oleh makhluk-makhluk besar. Master sejati pertama agak bingung. Ada makhluk besar lain di tingkat ke-9 jurang yang dalam. Tidak banyak yang tahu tentang jurang yang dalam, jawab Master 5 Kekacauan dengan serius. Hanya 3 kekuatan, kita, ras manusia dari alam semesta yang utama, dan tanah suci bulan ungu. Mereka yang berani menjelajah ke jurang yang dalam, jelas merupakan penguasa tertinggi alam semesta, hampir pasti mereka adalah manusia dari alam semesta dasar, dan beberapa penguasa tertinggi alam semesta tertentu dari tanah suci bulan ungu. Atau beberapa penguasa tertinggi alam semesta lainnya, yang ada di dekatnya dan mendengar berita itu, dan mereka dengan cepat telah mencapai jurang yang dalam, untuk menemukannya. Itu mungkin bagaimana beberapa master tertinggi alam semesta, entah bagaimana berkelana ke tingkat ke-9 jurang yang dalam. Master sejati pertama sedikit mengangguk. Kemudian situasinya sedikit merepotkan. Ada makhluk besar yang selangkah lebih maju darinya. Peluang makhluk besar menemukan sisik berserakan sangat tinggi, kata Master 5 Kekacauan, sementara peluang lingkungan jurang yang dalam menyebabkan jejak kehidupan hancur satu persatu, sangat rendah, kecuali ada kasus kebetulan belaka. Aku tahu, jawab Tuan Sejati pertama perlahan. Master 5 Kekacauan membungkuk dan segera mundur. Dia mengerti bahwa sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menyampaikan informasi yang dia miliki. Sebenarnya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sementara itu di domain internal kapal semesta, Guru Sejati ketiga dan Guru Sejati keenam, telah membuat jalan masuk yang megah ke wilayah internal. Apa? Ya, Guru. Tubuh terpecah dari Master Sejati keenam sedang berbicara dengan Master Sejati pertama, melalui kesadarannya. Kemudian dia dengan cepat menoleh untuk melihat Master Sejati ketiga di sebelahnya. Dengan nada serius, dia berkata, Guru baru saja memberi aku beberapa kabar. Kami telah bertemu dengan sedikit masalah. Oh, Master Sejati ketiga memandang. Apa yang dikatakan pemimpin Mata Sakti? Klan Mata Sakti memiliki 7 Master Sejati. Master Sejati pertama adalah yang pertama dalam seluruh sejarah klan Mata Sakti, untuk menjadi Master tertinggi semesta. Pada saat itu, dia pergi dengan gelar Mata Sakti. Dia mengambil jalan untuk menjadi penguasa tertinggi semesta dengan gelarnya Mata Sakti, oleh karena itu, di dalam lautan semesta, ia telah mendapatkan gelar Master Sejati Mata Sakti.
Di antara 6 master sejati lainnya, yang bertiga adalah murid master sejati mata sakti. Master mengatakan bahwa di tingkat ke-9 jurang yang dalam, ada makhluk-makhluk besar, dan makhluk-makhluk besar ini juga mencari potongan-potongan bentuk berserakan dari armor dewa pemusnahan. Master sejati ke-6 berkata dengan nada serius. Kami hanya memasuki domain internal ini, jadi kami masih sangat jauh. Tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka. Makhluk besar sejati telah berkelana ke jurang yang dalam juga. Master sejati ketiga langsung menjadi sedikit bingung. Tidak peduli seberapa hebatnya mereka, tidak mungkin mereka bisa sampai di sana secara langsung. Aku tidak peduli lagi, Master sejati ketiga mengertakkan giginya saat dia berteriak, ayo bakar saja dengan kekuatan sakti kita. Kami akan memisahkan waktu dan ruang, untuk sampai ke sana dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, Master sejati ke-6 mengangguk. Keduanya benar-benar marah. Meskipun mereka masing-masing memiliki harta karun sejati tertinggi, mereka tidak menyerang harta karun jenis senjata sejati. Jadi ketika sampai pada kecepatan merobek ruang dan waktu, mereka jauh dari mengejar ketinggalan dengan pencipta kapak besar. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki adalah bahwa, pencipta kapak besar sudah lebih lambat daripada yang mereka miliki sejak awal, jadi pada saat itu, pencipta kapak besar hanya berada di pintu masuk kapal semesta. Mencari seperti orang gila, satu demi satu, potongan bagian sedang diburu. Luo Feng telah berubah menjadi binatang emas yang mengendalikan kerajaan emas dalam jurang yang dalam. Binatang emas merajalela, menendang, dan mencoba segala macam cara untuk menyisir setiap inci, mungkin. Segera, dia berhasil mencari dan mengumpulkan lebih banyak potongan bentuk armor dewa pembantaian yang berserakan. 9310, 9311, Luo Feng melanjutkan tanpa istirahat sejenak pun. Masalahnya adalah, bahkan jika dia telah mengumpulkan banyak dari mereka, bagiannya masih berantakan, tidak ada komposisi tunggal yang tampak seperti komponen yang layak. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, pencarian telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Luo Feng telah mengambil referensi lengkap untuk distribusi bagian ini. Di daerah di mana bagiannya padat, dia akan mencari lebih teliti lagi. Tentu saja, dia telah membuat sketsa diagram di benaknya, yang dengan mudah memungkinkannya untuk berspekulasi tentang tempat yang paling mungkin memiliki banyak bagian. Pergi dengan metode seperti itu, Luo Feng sangat efisien. Bagian ke-182.900. Luo Feng telah kehilangan semangat yang dimilikinya ketika dia mulai. Sekarang, dia hanya menantikan saat di mana semua potongan bentuk yang tersebar ini, akan mulai menunjukkan perubahan. Sejumlah besar sisik hitam yang tersebar menumpuk ditumpukan di ruang kontrol inti, menara bintang tiba-tiba terbang ke arah dan berkumpul di sekitar bentuk-bentuk 182,900 yang baru saja dikumpulkan Luo Feng ini. Bagian ke-182.900 menjadi inti, setiap bagian lainnya menghubungkan, menyematkan, dan menyusunnya dalam hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, serangan aura pun segera menyebar. Ada aura gila yang tak terukur, sampai-sampai mengingatkan Luo Feng akan ingatan dalam ruang sayap, di mana ia menjadi sasaran kekuatan tekad yang penuh tekanan, dari noda darah pada sepasang sayap putih. Dalam waktu singkat, seorang penjaga pergelangan tangan hitam raksasa dengan struktur sederhana ditangguhkan di atas sejumlah besar bentuk yang tersebar. Saat Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, penjaga pergelangan tangan hitam itu terbang langsung untuk menutupi pergelangan tangannya. Dengan cepat, itu menyatu dengan lingkungannya. Pada saat yang sama, sepotong informasi ditransmisikan dari penjaga pergelangan tangan, ke dalam kesadarannya dengan cepat. Hah! Luo Feng berbisik pelan. Jadi nama asli armor dewa pemusnahan adalah, armor dewa pemusnahan setan gila. Armor dewa pemusnahan setan gila adalah nama aslinya. Atau lebih tepatnya, itu adalah nama yang diciptakan oleh pembuat baju besi ini. Adapun armor dewa pemusnahan, itu adalah nama Master 5 Kekacauan, yang telah memberikan baju besi nama tersebut. Setelah ditransmisikan, semua samudera semesta mengetahui namanya. Penjaga pergelangan tangan belaka, tidak ada gunanya sama sekali. Informasi yang dikirimkan adalah jumlah yang sangat kecil, hanya berisi nama sebenarnya dan beberapa penggunaan penjaga pergelangan tangan.
Ukiran sederhana pada pelindung pergelangan tangan dapat difasilitasi untuk menyertakan keterikatan, tetapi rupanya, tingkat keterikatan ini tidak akan sebanding dengan teknik pamungkas yang diciptakan oleh alam semesta yang Luo Feng ciptakan. Namun nama ini tampaknya menunjukkan bahwa, ada sesuatu yang luar biasa tentang armor dewa pemusnahan ini. Luo Feng semakin ingin belajar tentang baju besi itu. Sebenarnya nama yang diberikannya memang pantas. Setelah semuanya berlalu, itu hanya kedua dari harta sejati yang tertinggi. Tentu saja, konyol kalau menganggapnya biasa saja. Menilai dari praktik normal, untuk yang lebih lemah, menggunakan benda aneh dan menggunakan harta sejati tertinggi yang tidak dapat melepaskan potensi penuh mereka, kekuatan yang dilepaskan oleh keduanya tidak akan jauh berbeda. Harta karun sejati tertinggi bisa melepaskan kekuatan sejati mereka, hanya jika mereka berada di tangan makhluk besar yang mampu mengeksekusi kekuatannya dengan baik. Sebagai contoh, bagi sebagian besar penguasa tertinggi alam semesta, benda-benda aneh dan harta sejati tertinggi sangat berbeda. Bagi sebagian penguasa alam semesta yang sangat kuat, mereka mungkin masih dapat melepaskan sejumlah besar kekuatan dari harta sejati tertinggi ini. Namun, bagi Luo Feng, yang hanya mengaktifkan menara bintang ke bentuk keduanya, ia tidak melepaskan potensi penuh dari kekuatan sejati menara bintang. Menara bintang hanya bisa diperlakukan setara dengan benda aneh. Berarti mengatakan bahwa armor pemusnahan dewa dan sayap perak, ketika ditempatkan di tangan Luo Feng, itu akan sama dengan menara bintang di tingkat kekuatan yang keduanya. Setidaknya itu untuk sekarang terlebih dahulu. Dengan sayap perak, Luo Feng tidak peduli tentang bentuk kehidupan tingkat keempat. Dengan menara bintang ulang-alik panjangnya, dia bisa menekan bentuk kehidupan tingkat keempat, tetapi tingkat kekuatannya tidak akan cukup untuk melawan Master Bintang Sungai. Aku ingin tahu apa efisiensi sebenarnya dari armor dewa pemusnahan, kata Luo Feng. Terus mencari perasaan pemanggilan. Setelah mendapatkan komponen pertama, yaitu penjaga pergelangan tangan armor dewa pemusnahan, Luo Feng sudah bisa merasakan pemanggilan samar dari, misalnya, potongan bentuk lain di sekitarnya dan potongan bentuk yang tersebar di dunia luar tetapi masih di dekatnya. Haha, mengikuti perasaan memanggil, kecepatan pencarian Luo Feng meningkat pesat, dan dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Satu demi satu, bagian dikumpulkan terus-menerus. Dia bahkan sudah mulai menemukan sisik emas. Seluruh lengan kanan armor dewa pemusnahan berwarna emas, sedangkan bagian lainnya berwarna hitam. Dalam sekejap mata, 32 hari lagi berlalu. Jumlah bagian dari armor dewa pemusnahan yang telah dikumpulkan Luo Feng mencapai 6.920.021 buah. Berdasarkan kumpulan perkiraan, dia memperkirakan bahwa dia pasti telah mengumpulkan sekitar 80% dari seluruh armor dewa pemusnahan. Walaupun jumlahnya tinggi, dia masih kekurangan banyak bagian penghubung, sehingga seluruh armor tampak berserakan dengan banyak ukiran rahasianya yang tersisa tidak lengkap. Sama seperti potongan 6.920.021 bentuk yang telah mengakui tuannya, perubahan drastis terjadi lagi. Penjaga pergelangan tangan, sepatu bot perang, dan baju besi, semua mulai berkumpul dengan hiruk-pikuk. Serangan aura yang mengintimidasi terus-menerus memancar, berdampak pada kemauan keras Luo Feng. Namun, setelah menguatkan tekadnya selama waktu di ruang sayap putih, Luo Feng mampu menangkal dampak. Segera, armor dewa pemusnahan yang setengah selesai terlihat terhenti di udara. Armor dewa pemusnahan setengah jadi mengambang di ruang kontrol menara bintang, dan itu memancarkan cahaya gelap. Armor itu berwarna hitam, dan hanya cakar yang tepat yang emas. Sejumlah besar informasi kuno membanjiri pikiran Luo Feng. Meskipun dia tidak bisa membaca karakter, dia tahu apa artinya. Ini adalah pembasmi iblis gila. Luo Feng tampak bahagia. Tidak heran itu hanya berharga kedua setelah harta sejati yang tertinggi. Luar biasa, inilah yang aku butuhkan saat ini. Pesan yang ditransfer sudah berisi sebagian besar informasi armor pemusnahan iblis gila. Itu memiliki beberapa fungsi. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang sangat baik sebagai baju besi. Itu mampu mempengaruhi jiwa dan kemauan, dan mampu melemahkan serangan jiwa ke 1/100. Itu jauh lebih efektif melawan serangan material, karena mampu melemahkan serangan material ke 1/10.000. Itu lebih berharga daripada armor angkatannya.
Juga, itu terdiri dari 8.999.999 bagian, dan bagian itu bisa membentuk segala macam bentuk. Itu bisa digunakan sebagai senjata kekuatan spiritual seperti bagaimana Master 5 Kekacauan, membentuk Dewa 5 Binatang. Itu digunakan untuk serangan jauh. Ditambah lagi, cakar yang tepat adalah bagian yang paling kuat menyerang. Selain pertahanan, serangan jarak jauh, dan pertempuran jarak dekat, armor Dewa Pemusnahan Setan Gila juga memiliki kemampuan khusus, yang memberinya nama Iblis Gila. Ketika pikiran dan kemauan pengguna menjadi lebih dan lebih mirip dengan baju besi, pengguna akan menjadi lebih gila, dan kadang-kadang, pengguna akan melupakan segalanya dan bertarung dengan gila. Kegilaan ini akan menciptakan dampak mental yang kuat. Tentu saja, kekuatan pikiran memukul tidak cukup kuat untuk berguna. Armor jahat seperti itu. Luo Feng mengangkat kepalanya dan menatap armor iblis pemusnahan iblis gila. Armor itu terbang ke tubuh Luo Feng seperti seberkas cahaya hitam. Sisik hitam muncul di tubuhnya yang sakti. Adapun armor angkatan, Luo Feng telah menyimpannya. Iblis gila, iblis gila. Luo Feng mengerutkan kening. Jahat dan berbahaya, bukanlah hal yang baik untuk terjebak dalam keadaan iblis yang gila. Berdasarkan informasi yang ada di tangan tersebut, begitu dia terjebak dalam keadaan itu, dia akan melupakan segalanya dan hanya tahu berkelahi. Ini berbahaya, karena dia harus bisa menilai situasi. Tidak heran aku belum pernah mendengar tentang Master 5 Kekacauan menggunakan serangan pikiran, pikir Luo Feng. Ini memang tidak berguna. Hal baiknya adalah, ia sangat bagus dalam pertempuran jarak dekat, serangan jarak jauh, dan pertahanan, terutama cakar yang tepat. Pikir Luo Feng, ada berbagai jenis patung ukiran di armor pemusnahan iblis gila. Ada ukiran untuk pertahanan material, ada kombinasi ukiran, dan bahkan ada 3 tingkat pahatan ukiran di cakar kanan emas. Rupanya, ukiran itu tidak lengkap. Ukiran pertahanan dan kombinasi tidak sulit. Luo Feng sangat mahir dalam gambar ukiran. Yang paling sulit adalah, mereka yang berada di cakar kanan emas. Mereka dapat menyaingi sayap Siwu, tetapi lebih rendah dari menara bintang. Aku akan terus mencari. Luo Feng tidak punya waktu untuk mempelajari ukirannya. Aku mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami ukiran ini. Selain itu, para penguasa tertinggi alam semesta akan datang ke sini, dan aku pikir mungkin perlu beberapa saat untuk tiba. Aku perlu mengumpulkan semua bentuk sebelum mereka tiba. Setengah bulan berlalu, butuh waktu lama bagi Luo Feng untuk memasuki jurang dari kapal semesta. Namun, Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam maju sangat cepat. Itu api danau beku di depan, dan jurangnya tepat di atasnya. Berdasarkan koordinat, kita bisa terbang di sana dan pergi ke jurang ke-9. Bahkan ada seseorang yang mencari barang berharga, mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu yang singkat. Mereka tidak dapat menggunakan domain untuk memeriksa jurang, jadi mereka hanya bisa menggunakan mata dan indera mereka. Dengan keterampilan penginderaan yang kita miliki sebagai master tertinggi, dia tidak akan bisa pergi. Ayo pergi. Kemudian mereka berdua duduk di istana jenis harta karun sejati. Mereka merobek ruang dan waktu seperti 2 sinar cahaya, dan semua hukum surut. Kecepatan mereka melonjak, 500 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Mereka segera pergi melalui api danau beku, dan mereka melihat jurang di atas. Kemudian kecepatan mereka anjlok. Bahkan para penguasa tertinggi semesta tidak berani bergegas ke jurang dengan kecepatan tinggi. Lagi pula, kekuatan gravitasi sudah sangat kuat, dan dengan kecepatan sangat tinggi itu, istana puncak mungkin tidak bisa menahannya. Kecepatan mereka anjlok, dan mereka mengikuti kekuatan menelan. Master alam semesta tidak akan bisa bertahan hidup di harta sejati jenis istana puncak, namun itu berbeda untuk master tertinggi semesta. Mereka mampu menggunakan lebih banyak kekuatan harta karun sejati tipe puncak. Masuk ke jurang, aku akan melihat yang mana yang mencoba untuk merebut harta sejati dari klan mata sakti. Memusnahkan armor sakti, harta karun sayap sejati, mereka milik kami klan mata suci. Kematian terakhir kita akan datang. Tidak peduli master tertinggi semesta mana kamu hanya tidak beruntung. 2 master tertinggi alam semesta ganas, dan mereka terbang ke jurang. Mereka siap untuk bertarung bahkan dengan penguasa tertinggi semesta.
Klan Mata Sakti memperoleh pahatan ukiran kuno di 3 negeri ekstremis, dan setelah penelitian yang cermat, 7 master sejati sepenuhnya memahami banyak misteri. Mereka tidak takut pada siapapun kecuali master asal di alam semesta. Sin kemudian berpindah ke kedalaman jurang ke-9. Di mana saat itu, Luo Feng duduk di piramida berdarahnya. Dia terbang di area dalam jurang. Di mana bagian terakhir, armor Dewa Pemusnahan memiliki 8.999.999 bentuk total. Dia takut sebelumnya bahwa beberapa bentuk akan jatuh di beberapa daerah yang tidak diketahui. Namun sekarang, ia memiliki 8.999.993 bagian, dan ia memiliki sisa 6 bagian lagi yang harus ia kumpulkan. Aku butuh mereka semua. Luo Feng menjadi cemas. Dia tidak dapat menemukan mereka dengan indranya. Itu artinya bagiannya tersebut berada jauh dari tempat ia saat ini. Luo Feng menutup matanya, dan sebuah peta muncul di benaknya. Itu adalah peta distribusi bagian, dan dia bisa memperkirakan dari peta. Aku dapat menyimpulkan bahwa ada 9 area yang memungkinkan di mana 6 bentuk terakhir berada, dan semuanya ada di ujung. Luo Feng segera memilih rutenya. Piramida berdarah terbang di sepanjang rute dan mulai mencari 6 bentuk terakhir. Armor Dewa Pemusnahan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sayap Siwu. Luo Feng bisa merasakan sayap Siwu ketika dia beberapa tahun cahaya jauhnya, namun dia hanya bisa merasakan armor Dewa Pemusnahan setengah tahun cahaya jauhnya. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara dua harta sejati. Sayap Siwu sangat kuat dengan hanya 2 pasang sayap. Jika aku memiliki keenamnya, patilah akan betapa menakjubkannya itu. Sementara itu, Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam telah mencari di jurang selama 8 hari. Mereka mengikuti kekuatan gravitasi, dan mereka tiba di daerah yang ingin mereka tuju. Mereka menemukan beberapa fragmen harta yang sebenarnya, yang membuat mereka menyadari bahwa, fragmen dan bentuk armor Dewa Pembasmian lainnya haruslah dekat. Aku telah menemukan sebuah fragmen dari harta yang sebenarnya. Mungkin dari harta karun sejati dari Luo Feng atau 5 kekacauan. Perhatikan baik-baik. Dan di saat yang sama, Luo Feng terbang di sepanjang tepi, tetapi dia tidak berani menggunakan negara dewa. Dia berspekulasi bahwa penguasa tertinggi alam semesta akan memasuki jurang ke-9 sekarang. Jika dia menggunakan negara dewa, dia akan segera ditemukan. Piramida berdarah itu terbang cepat, dan Luo Feng mengenakan armor pemusnahan iblis gila hitam. 2 lagi, sudah 9 hari. Aku menemukan 4 bentuk dalam 9 hari terakhir, dan aku hanya harus mencari 2 bagian yang tersisa. Luo Feng merasakan bahaya. Dia bisa merasakan bahwa penguasa tertinggi semesta bisa muncul kapan saja. 2 bentuk terakhir. Masih ada 3 area yang belum aku cari. Jurang sangat besar, jadi di semua area di mana inspeksi domain tidak mungkin, mereka hanya bisa menggunakan mata mereka. Aku pikir mereka tidak akan dapat menemukan aku dalam waktu singkat. 3 area terakhir semuanya sangat terpencil. Mungkin butuh setengah bulan untuk memeriksa semuanya. Luo Feng menantikannya. Setengah bulan, aku harus menemukan 2 bentuk terakhir dan menyelesaikan armor pemusnahan iblis gila. Di lain tempat, Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam terus mencari juga. Setelah 3 hari, Luo Feng terus bersabar, mengikuti jalan asli. Aku berada di tengah samudra lava, dan kecepatannya melebihi kendali hukum. Master tertinggi semesta mungkin memiliki keterampilan yang sama. Luo Feng memaksa dirinya untuk tenang, dan dia akan segera bersembunyi jika ada gelombang khusus muncul. Hah! Luo Feng mengerutkan kening dan mengambil token. Itu adalah token yang diberikan oleh gurunya, tamu gunung duduk, dan dia bisa menghubungi satu sama lain menggunakan token. Tamu gunung duduk menghubungi Luo Feng. Luo Feng, guru, jawab Luo Feng. Di mana kamu? Kata tamu gunung duduk. Aku di jurang ke-9, jawab Luo Feng. Tidak, aku bertanya, di bagian mana dari jurang ke-9 kamu berada? Aku sudah berada di jurang ke-9, dan aku telah mengikuti kekuatan gravitasi dan mencapai kedalaman jurang. Aku menemukan Master Sejati ketiga dan Master keenam, namun mereka tidak menemukan aku. Katakan di mana tepatnya kamu berada. Pesan dari tamu gunung duduk membingungkan Luo Feng. Guru ada di sini. Guru, kamu, Luo Feng menjadi bingung.
Bahkan jika kamu menjadi Master Semesta, kata tamu gunung duduk, kamu tidak akan bisa keluar dengan menara bintang tanpa aku. Apakah kamu ingin menghabiskan selamanya di jurang? Guru, Luo Feng terasa hangat. Guru tamu gunung duduk mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Luo Feng sebelumnya, namun dia tiba-tiba langsung, yang membuat Luo Feng bersyukur. Guru, aku di. Luo Feng menggambarkan titik referensi di sekitarnya untuk memberitahu gurunya, di mana dia berada saat ini. Aku datang sekarang, kata tamu gunung duduk. Luo Feng, dua master sejati di jurang yang dalam, kata tamu gunung duduk. Mereka sangat tajam dan sensitif. Untuk menghindari ditemukan oleh mereka, kecepatan aku tidak dapat melebihi 100 kali kecepatan cahaya. Jadi, untuk mencapai tempat kamu berada, aku perlu sekitar 5 hari. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Dia masih memiliki 3 domain lagi yang belum dia usahakan, tetapi guru tampaknya cukup jauh darinya, yang akan memberinya lebih dari cukup waktu untuk menjelajahi 1 domain lagi. Guru, mari kita bertemu di tempat lain, kalau begitu. Luo Feng segera memilih lokasi lain dari 3 domain yang terdekat dengan tempat dia berada, sebagai lokasi pertemuan baru. Oke, aku masih perlu hampir 6 hari untuk sampai di sana, jawab tamu gunung duduk. Setelah itu, jalur komunikasi terputus. Memegang tokennya, Luo Feng tidak lagi khawatir atau cemas. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan matanya bersinar cerah. Saat guru tamu duduk gunung tiba, semua bahaya akan dihilangkannya. Saat guru tahu aku telah jatuh ke jurang yang dalam, dia langsung bergegas ke sini. Dalam hatinya, dia selalu berhati-hati terhadap tamu gunung duduk. Tapi kali ini, karena tamu gunung duduk telah bergegas begitu cepat, Luo Feng merasakan kehangatan dalam hatinya. 6 hari kemudian, di tengah-tengah pegunungan yang dingin dan bergulung-gulung, berliku-liku di sekitar permukaan gunung yang keras dan beku adalah api danau beku. Menara bintang merah telah berhenti di dalam api danau beku ini, yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dalam 3 domain terakhir yang aku cari, aku tidak menemukan apapun. Itu berarti aku punya 2 yang tersisa. Luo Feng putus asa untuk 2 potong bentuk terakhir dari armor Dewa Pemusnahan, dia masih kekurangan 2 bagian terakhir. Maka armor pemusnahan gila iblis akan lengkap. Luo Feng, tiba-tiba, sepotong informasi dikirimkan kepadanya. Luo Feng mengungkapkan kegembiraannya. Sambil memegang token untuk dikirim, dia menjawab, "Guru, aku di sini." "Kamu bisa datang sekarang," kata tamu gunung duduk. "Aku telah tiba di puncak gunung segitiga." Gunung segitiga. Luo Feng langsung mengerti. Ada banyak puncak gunung di pegunungan. Puncak-puncak ini aneh. Beberapa menyerupai kubus ajaib, di antara mereka, ada puncak yang tampak seperti segitiga dari profil sisinya, seolah-olah itu telah dipotong oleh pisau untuk menjadi begitu halus dan mengkilap. Piramida merah darah berlari keluar dari api danau beku, dan terbang menuju gunung segitiga. Dia terbang melewati banyak puncak gunung, dan segera, dia melihat puncak segitiga. Seluruhnya begitu halus dan berkilau, sampai-sampai tampak lebih seperti patung daripada gunung. Luo Feng terbang ke puncak gunung itu tanpa penundaan. Di puncak, dia bisa melihat potongan-potongan batu gunung berserakan di seluruh areanya, namun tidak ada tanda-tanda tamu gunung duduk. "Guru, aku di sini, di mana kamu?" Luo Feng bertanya lagi. Tiba-tiba, salah satu batu di puncak gunung mulai berubah menjadi warna hijau tua, dan mulai melayang dan tetap menggantung di udara. Bersamaan dengan itu, sebuah gua muncul di batu yang sangat kecil sehingga hanya semut yang bisa merangkak masuk. "Silahkan masuk." "Ya guru." Sebesar setitik debu, menara bintang terbang ke gua. Di dalam batu itu ada dunia kecantikan yang tak terukur. Seolah-olah seluruh dunia internal terdiri dari kaca. Banyak dunia mini di dalamnya tersebar, dan setelah masuk, Luo Feng segera dibawa ke dunia inti. Itu adalah dunia inti yang luas di mana semua makhluk hidup tumbuh dan berkembang, ada banyak binatang dan tumbuhan, juga manusia dan ras lain. "Guru." Luo Feng bisa melihat tamu gunung duduk berdiri di salah satu puncak gunung, yang jauh pada pandangan pertama. Tamu gunung duduk berbalik, dan matanya cepat untuk fokus pada baju besi hitam yang dikenakan Luo Feng. Dia mengerutkan kening setelah melihat dengan seksama, lalu bertanya, "Apakah itu armor Dewa Pembasmian?" Luo Feng tersenyum dan mengangguk.
Iya benar, ucap Lu Feng sambil tersenyum. Luo Feng mengenakan baju besi dengan harapan membuat guru sadar dan bertanya tentang hal itu, tanpa dia harus mengatakan apa-apa. Kalau tidak, tentu akan sulit baginya untuk membedakan sedikit perubahan dalam ekspresi atau bentuk. Itu cukup bermanfaat bagimu, untuk bisa mendapatkan armor Dewa Pemusnahan ini, kata tamu gunung duduk. Aku telah mendengar nama besar itu sebelumnya tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Biarkan aku melihat lebih dekat. Luo Feng tahu bahwa guru adalah eksistensi tingkat atas, yang sangat terampil dalam membuat harta karun sejati. Dengan menggerakkan pikirannya, armor Dewa Pemusnahan yang setengah selesai terbang ke tempat gurunya berada. Dari tempat dia berdiri, tamu gunung duduk mengulurkan kedua tangan untuk menerima armor Dewa Pemusnahan. Dia melihatnya dengan cermat dan bahkan mempelajari bagian kecil dari ukiran rahasia yang ditemukan di permukaan. Semakin dia melihat, semakin mengerutkan alisnya. Dan kemudian kerutannya semakin dalam. Disebut, tamu gunung duduk berbalik ke arah Luo Feng dan bertanya, armor Dewa Pemusnahan Setan Gila. Guru, bagaimana kamu tahu? Luo Feng terkejut. Armor Dewa Pemusnahan ini selalu mengikuti Master 5 Kekacauan kemanapun dia pergi, dan belum pernah melewati sebelumnya. Nama aslinya, armor Dewa Pemusnahan Setan Gila, tidak akan diketahui oleh makhluk besar lainnya. Tamu gunung duduk tertawa ringan dan menjawab, tentu saja, aku telah bertemu dengan beberapa peluang unik, jadi aku belajar tentang keberadaan armor Dewa Pemusnahan Setan Gila, jauh sebelum sekarang. Hanya saja, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan sangat cermat. Itulah sebabnya aku baru sekarang menyadari bahwa, armor pemusnahan Dewa Armor Master 5 Kekacauan sebenarnya, adalah armor pemusnahan iblis gila. Ini adalah harta yang benar-benar mutlak, tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Dengan menggunakan pemusnahan iblis gila ini, begitu kamu memasuki kondisi iblis gila, semakin gila iblis yang kamu dapatkan, semakin tinggi kekuatan armor tempur ini akan meningkat, meskipun secara bertahap. Namun, saat kamu kehilangan kesadaran otonom dan memasuki kondisi iblis gila seutuhnya, kamu tidak akan dapat mempertahankan kesadaran sesuka hati. Pasti ada makhluk hebat lain di sekitar untuk membangunkan kamu dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak ada makhluk hebat di sekitar untuk menghancurkan keadaan iblis gila, dan membangunkan kamu, kamu akan kehilangan kesadaran otonom kamu selamanya. Ekspresi Luo Feng berubah drastis. Dia menjawab, muridmu akan mengingat ini dengan baik. Beruntung baginya, guru ada di sekitarnya untuk memberinya bimbingan. Tamu gunung duduk memberi dengungan ringan, dan memandang seolah-olah tatapannya bisa membuat lubang di ruang tak berujung tinggi di atas. Samudra semesta tidak terduga. Beberapa pengetahuan yang aku peroleh adalah melalui kebetulan murni. Kamu tidak perlu khawatir. Saat menggunakan armor Dewa Pemusnahan Setan Gila, cukup kendalikan kedamaian internal kamu. Jangan biarkan iblis gila mengendalikan kamu, dan tidak ada yang salah. Setelah kamu mencapai kemauan yang sebanding dengan master tertinggi alam semesta, maka tidak peduli seberapa gila itu, armor Dewa Pemusnahan Setan Gila, tidak akan pernah bisa menyebabkan kamu kehilangan kesadaran otonom kamu. Tamu duduk gunung memandang Luo Feng. Juga, aku melihat kalau armor perang ini sepertinya tidak lengkap. Ya, benar, Luo Feng mengangguk. Aku masih memiliki beberapa bagian lain bersamaku. Hanya saja aku kekurangan 2 keping terakhir. Oleh karena itu, beberapa bentuk lainnya tidak dapat melebur. Aku memiliki 2 domain untuk ditinjau. Aku percaya bahwa 2 bagian yang kurang aku miliki adalah 2 domain tersebut. Di mana? Biarkan aku menemanimu. Tamu gunung duduk tersenyum. Mampu mendapatkan armor Dewa Pemusnahan Setan Gila, akan sangat membantu kamu juga. Tanpa basa-basi lagi, Luo Feng, bersama dengan guru tamu gunung duduk, menuju kedua domain terakhir. Di hari ketiga, aku bisa merasakannya, aku bisa merasakan pemanggilan. Ke arah itu, Luo Feng menunjuk jauh ke kejauhan. Batu gunung yang sedang berjalan bersama mereka, segera berbalik dan menuju ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Batu gunung ini adalah harta sejati yang dibuat secara pribadi oleh tamu gunung duduk. Setelah dia membayar harga selangit dan melakukan upaya yang sangat berat. Itu biasanya dalam bentuk gunung, tamu gunung duduk biasanya akan duduk di puncak gunung ini.
Dalam samudera semesta, tamu gunung duduk ini diakui sebagai harta karun sejati tertinggi, tetapi sebelumnya, selama percakapan dengan gurunya, Luo Feng mengetahui bahwa sementara gunung duduk puncak memiliki banyak fungsi, masih belum naik ke level dari harta sejati yang tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh tamu gunung duduk, aku sendiri adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Aku salah satu dari jenis harta sejati yang telah aku sempurnakan ini, paling cocok untuk hidup aku, dan aku membuatnya sendiri dan bahkan menyatukan benda-benda aneh di dalamnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Itu bukan harta sejati yang tertinggi, tetapi di tangan aku, itu tidak jauh berbeda dari harta sejati yang tertinggi. Jika harta karun itu cocok untukmu, itu akan menjadi yang terbaik, tamu gunung duduk melanjutkan. Tentu saja, di samudera semesta yang luas, ketika datang untuk memperbaiki dan membuat harta sejati, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Makhluk besar lain bahkan harus mencari harta karun sejati. Luo Feng terdiam. Siapa yang bisa begitu pintar? Membuat menara bintang untuk muridnya, kemudian membuat gunung duduk puncak untuk dirinya sendiri, tamu gunung duduk selalu menjadi seseorang yang sulit dijaga, karena ia dilengkapi dengan begitu banyak metode, dan cara yang berbeda. Sampai hari itu, di dalam samudera semesta yang luas, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu kekuatan sejati tamu gunung duduk. Itu juga karena tamu gunung duduk tidak pernah benar-benar bertarung langsung dengan siapapun. Dia selalu mengandalkan berbagai cara lain, memaksa penguasa tertinggi alam semesta lainnya, ke keadaan yang menyedihkan. Itulah sebabnya mengapa berbagai kelompok kekuatan tidak mau menyinggung satu-satunya, pemimpin tertinggi pengembara ini, tamu gunung duduk. Di sana, Luo Feng membimbing. Lebih ke arah itu, batu gunung yang terbang menerobos banyak rintangan, hanya untuk akhirnya bertabrakan dengan tanah es yang tak berujung. Tidak ada jalan masuk, kata tamu gunung duduk. Tapi aku bisa merasakannya di bawah kita, jawab Luo Feng. Tamu gunung duduk juga mengerutkan kening. Di bawah mereka ada lapisan es yang luas dan tak berujung. Tanahnya sangat tebal, namun, tidak ada celah yang dapat ditemukan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.